Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Siami, jurusan Manajemen Administrasi Publik, kelas AA 86. Di kesempatan kali ini, saya mendapat tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan APBD. Di mana dalam penyusunan APBD ini didasari oleh perundangan APBD yang berbasis kinerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang ketiga, PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dan yang keempat, Permen Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana undang-undang ini adalah undang-undang yang berbasis dengan anggaran berbasis kinerja. Dalam proses penyusunan APBD ada beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap kegiatan pendahuluan, yang kedua arahan dan kebijakan umum APBD, yang ketiga strategi dan prioritas APBD, yang keempat rencana anggaran satuan kerja atau RASK, yang kelima evaluasi dan seleksi RASK, yang keenam pembahasan RAPBD, sehingga akhirnya APBD dapat dikeluarkan sesuai dengan rapat atau rencana yang dibahas oleh DPRD dan pemerintah daerah tersebut. Di mana proses penyusunan APBD yaitu langkah penyusunan yang dilakukan berdasarkan dengan rencana strategi daerah atau Rensrada, akan menghasilkan dokumen strategi jangka panjang atau strategi planning yang dimiliki oleh Pemda masing-masing atau Pemda daerah tertentu. Selanjutnya, siklus Rensrada ini biasanya berjalan 5 tahunan yang akan dijabarkan dalam bentuk tujuan operasional yang bersifat tahunan. Kembali lagi ke proses penyusunan APBD. Tahap pertama tadi adalah kegiatan pendahuluan, dimana poinnya adalah penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Poin selanjutnya, evaluasi kinerja tahun lalu untuk mendapatkan feedback bagi penyusunan APBD sekarang. Dalam arti khusus adalah ini penilaian tahun lalu untuk penjalanan saat ini, anggaran saat ini. Selanjutnya, hasil penjaringan masyarakat dan feedback, juga penjabaran Rensrada tadi sebagai dasar penentuan arah dan kebijakan umum APBD. Tahap keduanya, arahan dan kebijakan umum APBD, di mana dapat disusun berdasarkan kriteria sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang ditetapkan dalam rencana strategi daerah dan dokumen perencanaan lainnya. Poin selanjutnya, sesuai aspirasi masyarakat serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Poin selanjutnya, memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan rancangan APBD dalam satuan tahun anggaran, di mana disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah tersebut. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, pada poin ini adalah strategi dan prioritas APBD, menjelaskan tentang penjabaran lebih lanjut dari arah dan kebijakan umum, kemudian merupakan strategi operasional jangka pendek, sedangkan Rensrada tadi adalah merupakan strategi jangka panjang. Strategi dan prioritas APBD adalah pendekatan yang diprioritaskan dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap keempat, RASK atau Rencana Anggaran Satuan Kerja, di mana aktivitas dalam penyusunan APBD dijelaskan dalam RASK itu sendiri, di mana RASK ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah, sehingga sifatnya usulan yang akan dibahas dan dibuat
serta penempatan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh kepala daerah bersama DPRD. Pada RASK ini dibagi menjadi 3, di mana S pertama berisi tentang pernyataan strategi organisasi, memuat visi, misi, tujuan, dan sebagainya. S kedua berisi tentang rincian program dan kegiatan satuan organisasi tersebut. S ketiga berisi tentang anggaran dan program kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya tahap kelima, evaluasi dan seleksi RASK. Dalam poin ini ada usulan dalam RASK yang dibahas dan direview oleh pemerintah, tetapi belum melibatkan DPRD. Kemudian hasilnya adalah berupa bentuk dokumen RAPBD yang diajukan ke DPRD untuk dibahas secara bersama. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap pembahasan dan penetapan APBD. Dari hasil pembahasan pemerintah dengan DPRD akan menghasilkan APBD yang dituangkan dalam Perda untuk dilaksanakan Pemda sebagai mestinya sesuai dengan tujuan dari Pemda itu sendiri. Demikianlah video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi serta bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dalam video kali ini kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.